Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selanovi Anjani akan menjelaskan metode-metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PDP. Pada persamaan umum diferensial parsial, nilai B kuadrat minus 4AC dapat menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Untuk nilai B kuadrat minus 4AC kurang dari 0 disebut persamaan eliptik. Contohnya adalah persamaan Poisson, persamaan Laplace, dan persamaan Helmholtz. Jika nilai B kuadrat minus 4AC sama dengan 0 disebut dengan persamaan parabolik. Contohnya adalah persamaan Schrödinger. Jika nilai B kuadrat minus 4AC lebih dari 0 disebut persamaan hyperbolik. Contohnya adalah persamaan gelombang. Untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial parsial, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah persamaan analitik menjadi persamaan numerik. Untuk selanjutnya dapat dilakukan pemrograman. Namun, pemrograman tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa menggunakan bantuan metode-metode untuk menyelesaikannya. Kali ini kita akan membahas mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan PDP. Yang pertama yaitu metode Leibman. Metode Leibman adalah salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang dapat digunakan untuk persamaan yang memiliki dimensi yang sama-sama dimensi posisi. Contoh persamaan yang dapat diselesaikan dengan metode Leibman adalah persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penggunaan metode Leibman untuk menyelesaikan persamaan Laplace. Bentuk persamaan analitik untuk persamaan Laplace adalah sebagai berikut. Do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dapat dilihat pada persamaan ini, X dan Y merupakan sama-sama variabel atau dimensi posisi, sehingga dapat digunakan persamaan Leibman. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan adalah mengubah persamaan analitik tersebut menjadi persamaan numerik sebagai berikut. Langkah pertama, karena dilakukan analisa temperatur, maka simbol U pada persamaan analitik diubah menjadi T, menjadi do kuadrat T per do X kuadrat plus do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan, perubahannya ini dapat dilihat dari variabel I. Di sini I dan J ditulis sama-sama di bawah karena sama-sama fungsi posisi, sehingga indeksnya tidak dibedakan, sama-sama diletakkan di bawah. Dapat dilihat pada do kuadrat T per do X kuadrat yang berjalan adalah I. T I plus 1, J minus 2 T I, J plus T I min 1 J per delta X kuadrat. Untuk do kuadrat T per do Y kuadrat yang berjalan adalah J, karena pada persamaan Leibman ini J mewakili dimensi J mewakili variabel Y. Jadi T I, J plus 1 minus 2 T I, J plus T I J min 1 per delta Y kuadrat. Nah, langkah ketiga yaitu mengembalikan persamaan pada kedua suku seperti persamaan awal, yaitu dijumlahkan menjadi seperti terlihat pada langkah ketiga. Lalu langkah keempat, karena delta X kuadrat dan delta Y kuadrat dianggap sama, maka persamaannya dapat berubah menjadi persamaan nomor 4, yaitu T I plus 1J plus T I min 1J plus T I J plus 1 plus T I J min 1 minus 4 T I J sama dengan 0. Setelah diperoleh persamaan numerik, selanjutnya digunakan pendekatan dengan metode Leibman sebagai berikut. Nah, karena pada persamaan 4 tadi, TIJ adalah suhu pada saat ini, maka ruas sebelah kiri dimasukkan TIJ. Jadi persamaannya 4-nya berpindah menjadi pembagi, seperti yang terlihat pada layar. Lalu kita menggunakan menggunakan metode Leibman. Di sini terdapat lambda. Lambda berfungsi untuk mempercepat pendekatan antara T nu dan T alt.
Nah, yang terakhir itu ada EPO. EPO itu sebaiknya lebih kecil daripada 0,01. Masuk pada contoh kasus, menentukan nilai titik-titik yang belum diketahui dengan menggunakan pendekatan metode Leibman sebelum melakukan pemrograman. Nah, pada gambar terlihat ada 4 titik yang telah diketahui dan di tengah-tengahnya ada 9 titik yang belum diketahui. Kita dapat melakukan pemrograman menggunakan metode Leibman sebagai berikut. Yang pertama adalah memasukkan syarat batas dengan N sama dengan 5. N sama dengan 5 karena kita menganggap titiknya ada 5. Lalu menggunakan lambda 0,5, epohnya 0,01. Lalu seperti yang terlihat pada gambar, syarat-syarat batasnya mulai dari 0, 25, 50, dan 75. Setelah menentukan syarat batas, kita melakukan looping. Nah, kemudian setelah di save and run, diperoleh hasil sebagai berikut. Ini adalah penyelesaian persamaan Laplace menggunakan metode Leibman. Lanjut. Metode yang kedua yaitu metode eksplisit. Ketika metode Leibman tidak dapat digunakan lagi, maka dapat digunakan metode lain. Salah satunya adalah metode eksplisit. Metode eksplisit yaitu metode untuk mendapatkan data yang dicari berdasarkan data yang diketahui. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PDP yang memiliki dua variabel atau dua dimensi yang berbeda, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode Leibman. Pada kasus untuk menentukan titik-titik suhu yang belum diketahui, menghitung suhu yang akan datang berdasarkan suhu sekarang di tiga posisi. Pada metode eksplisit ini menggunakan variabel posisi dan variabel waktu, dengan I mewakili posisi dan J mewakili waktu. Berbeda dengan yang Leibman tadi, kan I dan J sama-sama dimensi posisi. Tapi kalau di metode eksplisit ini, I mewakili posisi dan J mewakili waktu. Penulisan indeks diletakkan di atas dan di bawah untuk membedakan kedua variabel tersebut. Hal ini tidak ada aturan bakunya, tetapi untuk mempermudah kita dalam melakukan analisa. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan difusi dan persamaan gelombang. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan persamaan difusi yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode eksplisit. Berikut adalah bentuk analitik dari persamaan difusi, yaitu do U per do T minus kappa do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengubah persamaan analitik menjadi persamaan numerik dengan cara sebagai berikut. Do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan, nah pada suku yang ini dapat dilihat bahwa yang berjalan adalah suku I atau posisinya, menjadi UI plus 1J minus 2UIJ plus UI min 1J per delta X kuadrat. Sedangkan untuk suku yang do U per do T itu dilakukan perubahan secara standar. Jadi yang dikenai metode pada metode eksplisit ini adalah variabel posisi. Do U per do T menjadi UIJ plus 1 minus UIJ per delta T. Nah, selanjutnya setelah dirubah menjadi numerik, masing-masing dikembalikan seperti masing-masing suku dikembalikan seperti persamaan awal tadi, menjadi UIJ plus 1 min UIJ per delta T sama dengan kappa UI plus 1J minus 2 UIJ plus UI min 1J per delta X kuadrat. Setelah itu dilakukan pendekatan menggunakan lambda dengan metode eksplisit, sehingga sebelah kiri diperoleh U yang akan datang di posisi ke I, dan sebelah kanan diperoleh U di posisi sebelumnya yang harus diketahui. Jadi pada metode eksplisit ini, U sebelumnya harus sudah jelas dan harus diketahui. Kemudian digunakan nilai lambda sebaiknya lebih kecil dari 0,5.
Setelah diperoleh persamaan numerik pada metode eksplisit ini dapat langsung diproses dengan menggunakan pemrograman. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Terdapat titik-titik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pada ada 6, maka dapat dilakukan pemrograman sebagai berikut. Nah, ini yang pertama sama seperti tadi. Yang pertama itu sebenarnya membersihkan memori dari komputer dulu dengan ini memasukkan CLC dan clear all. Lalu memasukkan syarat batasnya dengan N ada 6 titik. Lalu delta T-nya 3 seperti yang di soal tadi. T-nya ada 60, lambdanya kita menggunakan 0,4239. Dan pada soal tadi diketahui bahwa perubahan setiap titiknya itu 15 derajat Celcius. Dimasukkan pada syarat batas, kemudian looping, dan setelah di save and run, hasilnya seperti ini. Dan diperoleh grafik, ini grafik yang pertama, dan ini grafik yang kedua. Pada metode eksplisit ini, dapat dilihat grafiknya masih kasar atau belum halus. Next. Metode yang ketiga yaitu metode implisit. Metode implisit. Selain metode eksplisit, dapat juga digunakan metode implisit. Metode implisit yaitu metode untuk menyelesaikan persamaan apabila data yang dicari ada di beberapa posisi atau data yang diketahui sama banyaknya dengan data yang dicari. Metode ini biasanya diselesaikan dengan matriks atau simultan dan digunakan jika yang ingin dicari di 3 titik secara langsung secara simultan. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PDP yang memiliki 2 variabel atau 2 dimensi yang berbeda, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode Leibman. Pada metode implisit ini, menggunakan variabel posisi dan variabel waktu dengan I mewakili posisi dan J mewakili waktu. Perbedaan metode ini dengan metode eksplisit adalah pada metode ini J-nya menggunakan J yang akan datang. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan difusi dan persamaan gelombang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan persamaan difusi yang akan diselesaikan menggunakan metode ini. Berikut adalah bentuk analitik untuk persamaan difusi. Do U per do T minus kappa, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu mengubah persamaan analitik menjadi persamaan numerik. Dapat dilihat pada metode ini, berbeda dengan metode eksplisit yang tadi, pada suku do kuadrat U per do X kuadrat, kalau pada metode eksplisit yang berjalan hanya I-nya, maka pada metode implisit ini U dan J sama-sama berjalan. Jadi J-nya juga J-nya untuk waktu yang akan datang. Menghasilkan pada suku kiri seperti ini, pada suku do kuadrat U per do X kuadrat, sedangkan pada suku do U per do T ini tidak dikenakan metode sehingga perubahan menjadi numeriknya dilakukan secara standar. Jadi I-nya tetap. Yang berjalan J plus 1 dan J. Ini dirubah secara standar. Kemudian dikembalikan pada persamaan tadi. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan pendekatan menggunakan metode implisit, yaitu kapanya diubah menjadi lambda sebagai berikut. Lalu ini UIC ini dirubah menjadi suku, dipindah ke suku kanan, dan
yang persamaan ini dirubah ke suku kiri. Ini adalah nilai U saat ini. Lalu yang ini adalah nilai U di waktu selanjutnya di 3 posisi yang berbeda. Kemudian hal ini memaksa untuk persamaan tersebut diselesaikan secara simultan. Ini adalah persamaan yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Kemudian persamaan merah ini diperoleh dari ini lambda dikalikan dengan masing-masing ini, sehingga diperoleh bentuk seperti ini, minus lambda U I min 1 J plus 1 ditambah 1 plus 2 lambda U I J plus 1 minus lambda U I plus 1 J plus 1 sama dengan UIJ. UIJ ini adalah U pada saat ini. Kemudian dibuat nilai I-nya sama dengan 1. Jadi nilai I yang ada pada persamaan ini diubah menjadi 1 sehingga diperoleh persamaan berwarna biru sebagai berikut. 1 ditambah 2 lambda U1 J plus 1 minus lambda U2 J plus 1 minus U1J plus lambda U0 J plus 1. Yang ketiga yaitu dibuat nilai I-nya pada persamaan merah ini diubah menjadi N-1 dengan N adalah jumlah bias untuk X, sehingga persamaannya menjadi persamaan hijau ini setelah dihitung. Maka menjadi minus lambda U N-2 J plus 1 plus 1 plus 2 lambda U N-1 J plus 1 sama dengan U N-1 J plus lambda UN J plus 1. Ketiga persamaan di atas bisa dibuat matriks dengan jumlah baris sesuai dengan jumlah bias sebagai berikut. Kemudian setelah diperoleh persamaan numerik, persamaan ini dapat langsung diproses dengan pemrograman. Contoh kasusnya sama seperti tadi dengan pemrograman sebagai berikut. Langkah-langkahnya yaitu sama. Yang pertama, membersihkan memori komputer, lalu memasukkan syarat-syarat batas sesuai dengan yang ada pada soal. Selanjutnya melakukan looping. Setelah di save and run, hasilnya seperti ini dengan grafik sebagai berikut. Ini untuk metode implisit. Dapat dilihat metode implisit hasilnya lebih halus daripada metode eksplisit. Ini grafik yang kedua, terlihat lebih teratur. Lanjut. Metode yang terakhir yaitu metode Krang-Nicholson. Selain metode eksplisit dan implisit, metode lain yang dapat digunakan adalah metode Krang-Nicholson. Metode Krang-Nicholson yaitu metode yang melakukan pendekatan terhadap data yang belum diketahui dan data yang sudah diketahui secara berimbang. Metode Krang-Nicholson adalah metode pendekatan dari rata metode eksplisit dan metode implisit. Metode Krang-Nicholson ini juga harus diselesaikan secara bersamaan atau simultan dengan menggunakan matriks. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan difusi dan persamaan gelombang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan persamaan difusi yang akan diselesaikan menggunakan metode Krang-Nicholson. Berikut adalah bentuk analitik untuk persamaan difusi. Persamaannya sama seperti pada metode eksplisit dan implisit tadi. Selanjutnya yaitu mengubah persamaan analitik menjadi persamaan numerik dengan cara sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ini pada metode Krang-Nicholson ini untuk suku do kuadrat U per do X kuadrat, yaitu gabungan antara ini metode eksplisit, yang ini metode implisit, kemudian dijumlahkan dan dirata-rata. Untuk do U per do T-nya itu sama, dirubah secara standar. Setelah dilakukan perubahan sebagai langkah-langkah berikut, kemudian diperoleh nilai yang belum diketahui dan nilai yang sudah didapatkan. Jadi sama-sama ada 3 titik.
Kemudian biasanya posisi daerah batas U0 dan UN mempunyai nilai tetap untuk semua T. Pada metode ini sama harus memaksa diselesaikan secara simultan menggunakan matriks. Nah, ini sama seperti tadi, seperti pada metode implisit. Ini adalah persamaan pertama yang diperoleh dari perubahan numerik. Lalu dari persamaan yang pertama ini I dijadikan I-nya sama dengan 1, sehingga diperoleh persamaan berwarna biru. Kemudian yang ketiga, I-nya dirubah menjadi N-1, dengan N adalah jumlah bias untuk X, sehingga diperoleh persamaan berwarna hijau. Kemudian persamaan biru, merah, dan hijau dimasukkan ke dalam suatu matriks, yaitu yang sebelah kanan ini nilai U untuk saat ini, dan yang sebelah kiri nilai U di waktu selanjutnya. Dengan menggunakan kaidah matriks, maka nilai UI J plus 1 bisa didapat dari UIJ. Kemudian contoh kasusnya sama dan dapat diselesaikan dengan pemrograman sebagai berikut. Untuk Krang-Nicholson, langkah-langkahnya juga sama. Pertama, membersihkan memori komputer, kemudian memasukkan syarat batas sesuai dengan soal, melakukan looping, setelah di save and run, diperoleh hasil seperti ini, dan diperoleh grafik seperti ini. Untuk Krang-Nicholson, grafik yang pertama seperti ini, grafik yang kedua seperti ini. Jadi kesimpulannya, dari metode-metode untuk menyelesaikan persamaan difusi, metode yang paling baik digunakan adalah metode implisit karena hasilnya paling halus. Namun untuk Krang-Nicholson ini pemrogramannya di komputer lebih ringan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.